Selamat datang di Arena Argumen. Malam ini kita membahas apakah persaingan pasar, bukan pemerintah yang seharusnya mengatur algoritma dan monetisasi konten emosional di media sosial. Isunya sederhana tapi panas, konten yang memicu cinta, marah, atau takut sering naik daun karena algoritma mengejar perhatian, lalu uang mengalir mengikuti klik. Di satu sisi ada tim muda sebagai pihak pro pasar, mereka percaya kompetisi akan memaksa platform menjadi lebih transparan dan aman, tanpa beban aturan yang kaku. Di sisi lain ada tim senior sebagai pihak kontra, mereka menilai tanpa pagar yang jelas, jalan bebas hambatan digital berubah menjadi arena tabrakan sosial. Aturan main kita jelas, setiap pihak akan menyampaikan argumen inti dan dukungan buktinya dengan singkat, tajam, dan mudah dipahami. Ingat, target kita bukan saling menjatuhkan, melainkan menguji ide agar publik mendapat panduan yang waras. Konteksnya adalah Indonesia hari ini, ketika kreator menggantungkan penghasilan pada fitur monetisasi, sementara masyarakat menuntut ruang digital yang sehat. Pertanyaannya, apakah mekanisme pasar cukup untuk mengatasi dampak emosional yang didorong algoritma, atau perlu tangan kebijakan untuk menyeimbangkan? Tim muda berada di kubu afirmatif, tim senior berada di kubu negatif, dan keduanya siap bertarung secara elegan. Mari kita mulai sesi dengan pikiran terbuka, ketat pada logika, dan peka pada dampak manusia. Sekarang saya persilahkan pihak afirmatif menyampaikan landasan argumen. Silahkan mulai dari pemimpin argumen, lalu didukung rekan satu tim. Kami berpendapat bahwa kompetisi pasar adalah seleksi alam digital yang paling cepat menyingkirkan produk buruk, karena pengguna dan pengiklan akan berpindah bila platform memicu toksisitas. Lihat kebiasaan audiens, saat feed terasa memancing amarah tanpa jeda, tingkat retensi turun, merek takut reputasi rusak, dan belanja iklan bergeser ke platform yang lebih ramah. Regulasi sering tertinggal dari teknologi, sehingga aturan kaku berisiko mematikan iterasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki algoritma secara terus-menerus. Tekanan reputasi bekerja seperti sanksi pasar, ulasan publik, pemberitaan, dan boikot pengiklan menciptakan disinsentif yang langsung terasa pada neraca perusahaan. Pasar juga membuka ruang solusi bottom-up, seperti alat kontrol konten, kurasi berbasis minat, dan opsi berlangganan yang mengubah insentif dari klik ke kepuasan. Ketika kreator diberi metrik kualitas, bukan sekadar tayangan, mereka menggeser strategi dari memicu emosi mentah ke membangun komunitas yang setia dan berkelanjutan. Transparansi sukarela dapat menjadi keunggulan kompetitif, karena platform yang mempublikasikan audit resiko dan memberi akses API moderasi akan lebih dipercaya. Bukti lapangan menunjukkan fitur pelaporan, label konteks, dan pengurangan rekomendasi konten berisiko, menurunkan penyebaran hoaks tanpa mematikan kebebasan berekspresi. Dengan kompetisi, kegagalan satu platform menjadi pelajaran industri, dan inovasi cepat menyebar melalui imitasi pasar, bukan menunggu rapat regulasi yang panjang. Dorongan pasar juga mengundang kolaborasi dengan peneliti dan LSM untuk menguji dampak emosional, karena hasil positif akan meningkatkan retensi dan nilai merek. Jika pemerintah terlalu jauh mengatur algoritma, kita beralih dari akuntabilitas kepada pengguna menjadi akuntabilitas kepada birokrasi yang sulit dievaluasi oleh publik. Di ruang digital yang bergerak per detik, kecepatan adaptasi adalah oksigen, dan pasar menyediakan oksigen itu melalui kompetisi, eksperimen, dan insentif langsung. Tugas pemerintah cukup pada penegakan hukum umum seperti privasi, anti-diskriminasi, dan persaingan sehat, sementara mekanik algoritma diserahkan pada dinamika inovasi. Pendekatan risk-based yang dipimpin pasar mencegah overblocking, karena penilaian risiko digabungkan dengan preferensi pengguna dan konsekuensi ekonomi yang nyata. Pada akhirnya, kita ingin ekosistem yang menghargai kualitas dan relevansi, dan pasar memiliki jarum kompas itu, melalui pilihan jutaan pengguna setiap hari. Jika emosi adalah api, pasar adalah termostat yang menurunkan panas saat ruangan tidak nyaman, karena orang pergi, iklan berhenti, dan pendapatan ikut turun. Karena itu, biarkan kompetisi menjadi hakim pertama, dan biarkan kebijakan tetap ringan agar inovasi dan tanggung jawab tumbuh berdampingan. Itulah mengapa kami menolak kontrol algoritmik yang preskriptif, dan memilih akuntabilitas berbasis pasar yang gesit dan terukur.
Terima kasih pihak afirmatif, argumen ringkas namun padat, kini giliran pihak negatif menyampaikan landasan. Silahkan mulai dari pemimpin argumen, lalu rekan pendukung menambahkan bukti dan penekanan. Kami menolak karena algoritma yang berbasis atensi akan selalu mengutamakan konten emosional ekstrim, sehingga tanpa pagar minimum, pasar menjadi kompetisi memanaskan emosi. Kisah nyata menunjukkan remaja terpapar konten yang memicu cemas dan iri, tingkat stres meningkat, dan biaya sosialnya tidak ditanggung oleh platform maupun pengiklan. Analogi jalan tol berlaku di sini, kendaraan bisa cepat dan efisien, tetapi rambu, batas kecepatan, dan rem darurat adalah syarat keselamatan, bukan penghambat inovasi. Ketika bencana terjadi, banjir hoaks mengacaukan bantuan dan memecah solidaritas, dan pada momen seperti itu, mekanisme pasar terlalu lambat untuk mengoreksi arus informasi. Regulasi minimal yang jelas justru menciptakan level playing field, karena semua pemain tunduk pada standar transparansi dan audit dampak yang sama. Tanpa standar, platform yang memilih bertanggung jawab akan kalah dari pesaing yang membiarkan sensasi, karena sensasi memberikan ledakan klik jangka pendek. Kita memerlukan kewajiban pelaporan risiko, akses data untuk peneliti, dan kewajiban mengurangi amplifikasi konten berisiko tinggi secara terukur dan dapat diaudit. Emosi itu manusiawi, tetapi ketika kemarahan dan kebencian didorong sistematis, pasar buta terhadap luka yang ditinggalkan di komunitas dan keluarga. Pemerintah tidak harus mengatur konten satu persatu, cukup menetapkan kerangka proses, kewajiban akuntabilitas, dan sanksi bila standar diabaikan. Dengan aturan proses yang tegas, kreator berkualitas tetap hidup, sementara mesin pencari perhatian tidak lagi bebas mendorong yang paling memecah belah. Pembatasan teknis seperti pengurangan rekomendasi untuk konten berisiko adalah intervensi proporsional, sama seperti recall produk yang cacat di pasar fisik. Dalam isu kesehatan mental dan ujaran kebencian, menunggu koreksi pasar berarti membiarkan luka melebar, dan itu bukan harga wajar bagi masyarakat. Tanggung jawab demokratis menuntut garis dasar yang disepakati, sehingga kompetisi terjadi dalam pagar etika, bukan dalam jurang insentif yang mendorong ekstrim. Jika emosi adalah api, regulasi adalah pemadam yang memastikan rumah tidak terbakar habis, sebelum tetangga sempat memilih kemana mereka pindah. Karena itu, kami menegaskan perlunya peran kebijakan yang bijak, terukur, dan dapat diaudit untuk menyeimbangkan inovasi dan keselamatan publik. Kami menutup dengan seruan sederhana, biarkan pasar berkompetisi dalam batas yang manusiawi, agar teknologi melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Pihak afirmatif dipersilakan menyerang dengan fokus pada dampak langsung bagi kreator dan pengguna. Kami serang dari insentif, karena ketika audiens bosan dengan umpan yang terlalu memanas, mereka pindah, dan pasar menghukum platform yang malas berbenah. Kreator bukan robot, kreativitas mereka mekar saat metrik menghargai kualitas, sehingga tekanan kompetitif mendorong fitur yang mengangkat loyalitas, bukan hanya ledakan klik. Ketika sebuah platform gagal merawat komunitas, pengiklan yang takut reputasi kotor segera mengurangi belanja, dan itu sinyal harga yang lebih cepat daripada surat edaran. Algoritma dapat diubah seperti saklar, dan pasar memaksa percobaan cepat, jadi pendekatan preskriptif dari kebijakan berisiko mengikat tangan para insinyur. Transparansi sukarela bisa menjadi keunggulan kompetitif, sebab publik menghadiahi pemain yang jujur dengan waktu tonton dan kepercayaan. Label konteks, pembatasan rekomendasi untuk risiko tertentu, serta alat kontrol orang tua muncul lebih cepat ketika kompetisi memanas. Jika kebijakan mengekang terlalu detail, biaya kepatuhan menutup pintu bagi startup lokal, dan kita kehilangan challenger yang menyegarkan pasar. Ketimbang bergantung pada denda tahunan, koreksi pasar bekerja harian, karena penurunan retensi terasa besok pagi di dashboard pendapatan. Kami menyerang ide bahwa tanpa kebijakan keras masyarakat tidak terlindungi, sebab perlindungan nyata lahir dari produk yang benar-benar dipilih orang. Akhirnya, biarkan kompetisi mengalibrasi suhu emosi, karena audiens punya termostat bernama keluar, dan tombol itu ditekan tanpa perlu birokrasi. Terima kasih, kini pihak negatif dipersilahkan merespons secara defensif. Kami bertahan dengan bukti bahwa tombol keluar tidak bekerja cukup cepat saat konten memicu ketakutan massal, karena kerusakan sosial terjadi sebelum pergeseran pasar. Rem darurat diperlukan, dan itu adalah kewajiban minimum transparansi,
serta audit dampak yang tidak bisa ditawar oleh mekanisme reputasi. Tanpa pagar dasar, pemenang kompetisi adalah yang paling pandai memanaskan emosi, sedangkan yang berhati-hati tertinggal dan akhirnya memilih meniru. Skema sukarela sering berumur pendek, karena tekanan target kuartalan menarik kembali algoritma ke mode pemacu adrenalin. Kami tidak meminta sensor isi, kami meminta proses yang dapat diaudit, seperti pelaporan risiko, akses data peneliti, dan mitigasi terukur. Pertahanan kami sederhana, pasar itu penting, tetapi pasar tanpa rambu mendorong kendaraan tercepat ke tebing yang sama. Karena itu, perlindungan publik harus menjadi lantai, sementara kompetisi tetap menjadi atap yang membiarkan inovasi. Sekarang kami menyerang karena klaim kecepatan pasar mengabaikan fakta bahwa manipulasi emosi menghasilkan keuntungan jangka pendek yang sangat kuat. Ketika ledakan klik memberi bonus, tidak semua manajemen siap menolak godaan, dan publik menjadi kelinci percobaan yang kelelahan. Tanpa sanksi eksternal, pelajaran industri berubah menjadi permainan bisik-bisik yang diulang setiap krisis. Serangan kami tegas, kompetisi tanpa garis etika, bukan seleksi alam, melainkan seleksi sensasi. Karena itu, kami menuntut pagar minimum agar insentif laba dan keselamatan publik saling menyapa. Pihak afirmatif dipersilakan menyampaikan pembelaan singkat. Kami bertahan dengan menunjukkan bahwa pagar yang terlalu rinci justru menggembok inovasi mitigasi seperti tool kontrol personalisasi yang butuh eksperimen cepat. Standar proses boleh ada, tetapi jangan sampai menjadi manual petunjuk algoritma yang kaku dan mudah disalahgunakan oleh pelobi incumbent. Kami tidak menolak akuntabilitas, kami menolak resep tunggal yang membunuh variasi solusi dan merugikan penantang lokal yang gesit. Pembelaan kami menegaskan keseimbangan, yakni hukum umum ditegakkan, sementara mekanik rekomendasi dikelola oleh kompetisi dan preferensi pengguna. Baik, giliran pihak negatif menyerang secara berpasangan. Kami menyerang dengan data perilaku karena konten yang memicu amarah dan iri terbukti meningkatkan waktu tonton singkat namun menurunkan kesejahteraan. Dampak kesejahteraan itu biaya eksternal, dan tanpa aturan, biaya ditanggung keluarga serta sekolah, bukan oleh platform atau pengiklan. Komparasi lintas platform menunjukkan standar proses yang jelas menaikkan kepercayaan tanpa memadamkan inovasi. Audit independen bukan musuh pasar, audit adalah lampu jalan agar kompetisi berlangsung adil dan dapat diprediksi. Jika reputasi cukup, mengapa setiap krisis selalu memunculkan janji belajar yang sama, lalu pola berulang kembali beberapa bulan kemudian? Karena reputasi saja tidak memotong bonus, kami butuh sanksi yang merapikan insentif agar yang bertanggung jawab tidak kalah oleh yang nekat. Serangan kami menyorot struktur insentif, bukan niat baik, sebab niat baik tidak pernah menang melawan metrik yang salah. Dengan pagar minimum, kompetisi mengarah ke kualitas relasi, bukan sekadar koreografi emosi yang meledak lalu hilang. Cukup, terima kasih, saya alihkan giliran kembali ke pihak afirmatif untuk serangan berpasangan. Kami menyerang dengan tema pilihan pengguna, karena mekanisme blokir, mute, dan kontrol topik menyalurkan preferensi tanpa memanggil polisi konten. Pengalaman pengguna membaik saat alat-alat itu dipromosikan, dan pasar menghadiahi platform yang menghormati otonomi digital. Ketika standar proses dipatok terlalu tinggi, hanya raksasa yang bisa patuh, sehingga kompetisi lokal padam sebelum sempat tumbuh. Itu ironis, sebab niat menjaga publik justru memusatkan kekuasaan teknologi pada segelintir pemain lama. Kami menekankan insentif reputasi sebagai tali kekang yang efektif, karena pengiklan sensitif pada asosiasi emosional negatif. Sebaliknya, komunitas yang sehat meningkatkan nilai merek, sehingga laba selaras dengan kesejahteraan, dan itu tercipta lewat kompetisi yang dinamis. Jika regulasi wajibkan satu desain umpan bagi semua, eksperimen sosial yang aman menjadi mustahil, dan pengetahuan praktis berhenti berkembang. Karena itu, biarkan pasar mengetes banyak hipotesis, sementara hukum umum menghentikan praktek yang jelas merugikan. Terima kasih. Sekarang pihak negatif dipersilakan membela diri dengan dua peran. Kami menjawab bahwa alat kontrol individu berguna, tetapi tidak cukup saat arsitektur insentif mendorong produksi emosi ekstrim sebagai model bisnis.
Apakah kalian bersedia mendukung kewajiban audit dampak tahunan yang dipublikasikan penuh? Atau kalian lebih suka publik menebak-nebak dari krisis ke krisis? Kami tekankan kewajiban proses bukan resep algoritma, seperti pelaporan risiko, akses data peneliti, dan mitigasi proporsional untuk kategori berisiko. Jika kalian menolak pagar minimum, jawablah bagaimana mencegah lomba menanjak menuju konten paling memecah belah saat tekanan target meningkat. Pertanyaan inti adalah siapa menanggung biaya luka sosial, dan jawaban pasar murni terlalu lambat ketika dampak menular antar generasi. Kami minta kejelasan, apakah kalian mengakui adanya biaya eksternal yang tidak bisa diselesaikan oleh tombol keluar saja? Pihak afirmatif dipersilahkan menyampaikan pembelaan dengan dua peran. Kami menjawab bahwa audit terbuka dapat menjadi sinyal pasar yang kuat selama tidak berubah menjadi daftar kewajiban desain yang mematikan variasi. Kami menunjuk kelemahan utama kubu lawan, yakni asumsi bahwa regulator selalu lebih cepat dan lebih netral daripada kombinasi pilihan pengguna, serta tekanan reputasi. Kami setuju pada transparansi hasil, seperti metrik pengurangan risiko dan laporan kolaborasi riset, tetapi menolak penguncian metode yang spesifik. Kelemahan lain adalah mengabaikan efek inovasi kompetitif pada alat kontrol yang lebih manusiawi, seperti kurasi komunitas dan paket langganan tanpa umpan tak berujung. Kami pastikan hukum umum tetap tegas, sementara kompetisi bertugas menemukan jalan paling efektif yang berbeda untuk konteks budaya yang berbeda. Dengan begitu, kesejahteraan publik didorong oleh pilihan yang sadar, bukan hanya oleh template tunggal yang rentan diakali. Sekarang saatnya meminta penilaian tengah dari Dewan Juri. Saat ini saya condong pada tim muda, karena argumen tentang fleksibilitas inovasi dan sinyal reputasi terasa tajam dan terukur. Kekuatan mereka ialah menjahit solusi yang menggabungkan alat kontrol pengguna dan kompetisi, sehingga kebijakan tidak menjadi penghambat eksperimen. Kelemahan tim senior ada pada antusiasme regulasi yang berisiko melahirkan beban tetap bagi penantang kecil. Namun, tim muda perlu contoh metrik kualitas yang lebih konkret agar tidak terdengar seperti janji startup yang manis. Teruskan duel ide yang cerdas, dan tolong jaga agar istilah teknis tetap ramah bagi penonton yang baru belajar ekosistem digital. Saya sementara setuju dengan tim senior, karena framing tentang biaya eksternal dan arsitektur insentif menyentuh inti persoalan. Kekuatan mereka ialah metafora keselamatan yang tidak menggurui, dan itu membantu publik membayangkan pagar tanpa merasa disetir. Kelemahan tim muda adalah keyakinan pada self-correction pasar yang kadang romantis terhadap kecepatan inovasi. Meski begitu, saya kagum pada visi alat kontrol personal, dan saya ingin melihat rencana detail untuk memastikan aksesnya merata. Tetap kreatif, beri kami contoh yang hidup, dan jangan takut menggambar sketsa solusi yang berani. Saya cenderung netral condong ke tim senior, karena dampak kesehatan mental dan keluarga nyata, dan itu tidak boleh ditunda oleh siklus kuartalan. Kekuatan mereka adalah empati pada pengguna yang rentan, sementara tim muda kadang terdengar seperti berbicara kepada penggiat teknologi saja. Kelemahan tim senior adalah potensi membuat labirin kepatuhan yang menutup pintu bagi inovator kecil. Saya ingin kedua tim mengusulkan mekanisme akuntabilitas yang tidak mahal bagi pemain baru, agar keadilan tidak hanya untuk raksasa. Tetaplah pedas namun hormat, karena penonton butuh kehangatan sekaligus kejelasan. Kita memasuki ronde kedua dengan harapan isu baru yang segar, dan giliran pertama saya berikan kepada pihak negatif. Kami menyerang dengan isu literasi, sebab alat kontrol tidak berarti bila pengguna tidak paham cara menawarnya di tengah arsitektur yang mendorong impuls. Kebijakan proses dapat mewajibkan desain yang memudahkan jeda, penjadwalan dan pemulihan perhatian, tanpa menyentuh isi percakapan. Kami juga menyorot anak dan remaja yang tidak memiliki daya tawar ekonomi untuk mengirim sinyal pasar yang cukup keras. Kalau sinyalnya lemah, kompetisi salah baca, dan kita tersesat dalam grafik yang tampak sehat tetapi merusak secara diam-diam. Serangan ini menuntut pagar minimum yang melindungi yang paling rentan sebelum eksperimen algoritma kembali berlari. Pihak afirmatif dipersilahkan membela diri dengan ringkas.
Kami bertahan bahwa literasi dan alat jeda dapat tumbuh lebih cepat melalui kompetisi fitur yang memanjakan pengguna, karena kenyamanan adalah daya jual yang kuat. Kami mendukung standar aksesibilitas yang ringan, tetapi kami menolak aturan desain mikro yang membekukan kreativitas antarmuka. Kesepakatan minimum boleh ada, asalkan tidak berubah menjadi katalog larangan yang panjang dan membosankan. Dengan demikian, pengguna yang rentan tetap mendapat perlindungan, sementara inovasi tidak kehilangan sayapnya. Masih pada pihak afirmatif, silahkan melancarkan satu serangan. Kami menyerang dengan contoh model langganan yang mengalihkan insentif dari ledakan emosi ke kepuasan jangka panjang karena platform hidup dari retensi yang sehat. Ketika pengguna rela membayar untuk kurasi yang mereka percaya, pasar memberi sinyal jelas bahwa kedamaian juga bernilai. Fitur ini lahir dari eksperimen, bukan dari lampiran peraturan yang serba seragam, dan itulah mengapa kompetisi penting. Giliran pihak negatif untuk membela diri satu peran. Kami bertahan bahwa model langganan tidak otomatis adil, karena kesenjangan kemampuan bayar bisa mengunci kelas sosial di ruang digital yang berbeda. Disinilah pagar minimum memastikan versi gratis tetap aman dan manusiawi, sehingga tidak ada yang membayar dengan kesehatan mentalnya. Pihak afirmatif kembali mendapat giliran serangan berpasangan. Kami memimpin serangan dengan menunjukkan bahwa pagar terlalu tebal, menumpulkan kompetisi layanan premium, dan gratis sekaligus. Dukungan kami menambahkan bahwa sinyal kepuasan dapat diterbitkan sebagai metrik publik, sehingga pemain yang rakus cepat terdeteksi. Kami usulkan komitmen transparansi sukarela yang dibukukan, dan itu menjadi bahan perbandingan yang mudah bagi pengguna. Dengan perbandingan terbuka, pasar mendorong adopsi praktek, baik tanpa harus menyamakan desain untuk semua. Serangan ini menegaskan bahwa persaingan sehat adalah guru yang paling disiplin bagi arsitektur umpan. Karena guru itu membayar dengan retensi, bukan dengan surat peringatan yang datang setelah badai berlalu. Cukup, kita kembalikan panggung ke pihak negatif untuk serangan berpasangan. Kami memimpin serangan dengan menanyakan bukti bahwa transparansi sukarela bertahan saat tekanan pasar memburuk, karena sejarah menunjukkan janji sering memudar. Dukungan kami menyodorkan opsi kewajiban ringkas, seperti laporan risiko berkala yang dapat diperiksa publik, agar janji tidak menguap di rapat manajemen. Kami menegaskan bahwa standar proses tidak mematikan variasi, justru memaksa variasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kompetisi tidak berubah menjadi lomba menyusun trik retoris yang menenangkan investor, sambil membakar komunitas. Serangan kami bukan pada kebebasan, melainkan pada blind spot yang selalu kembali menghantui. Karena itu, pagar minimum adalah bentuk kasih sayang institusional kepada pengguna yang tidak punya megafon. Terima kasih. Sekarang pihak afirmatif dipersilahkan membela diri berpasangan. Kami menjawab bahwa kewajiban ringkas bisa diterima bila difokuskan pada hasil, seperti tingkat pengurangan amplifikasi resiko, bukan resep teknis yang rinci. Kami sekaligus bertanya balik, bagaimana memastikan beban kepatuhan tidak mematikan startup yang ingin menawarkan alternatif yang lebih sehat dan lokal? Jawaban kami menekankan sandbox kepatuhan yang proporsional, sehingga penantang dapat tumbuh sambil diawasi. Kami juga menyorot titik lemah lawan, yaitu keyakinan bahwa draft kebijakan selalu kebal dari penangkapan regulasi oleh pemain besar. Kita akhiri dengan pihak negatif yang membela diri berpasangan untuk menutup segmen. Kami menjawab bahwa proporsionalitas dapat ditulis di undang-undang turunan, sehingga beban tetap ringan bagi pemain kecil, tetapi tegas bagi raksasa. Kami menunjukkan kelemahan lawan, yakni menganggap semua regulator lambat, padahal proses publik yang benar dapat lebih transparan daripada rapat tertutup perusahaan. Kami juga menegaskan bahwa keberanian menetapkan garis bawah adalah syarat kompetisi yang manusiawi. Karena itu, pagar minimum yang bisa diaudit bukan musuh inovasi, melainkan jaring pengaman agar inovasi tidak menjelma badai. Sebelum menuju penutupan, adakah sudut baru yang ingin dilontarkan, atau hal penting yang belum sempat terucap? Saya ingin menegaskan bahwa inovasi fitur jeda dan kontrol topik tumbuh karena kompetisi, bukan karena menunggu izin. Saya menambahkan bahwa tanpa pagar minimum, kompetisi mendorong eskalasi emosi, bukan kualitas percakapan.
Kami melihat metrik kepuasan yang dipublikasikan dapat menjadi kompas publik, sehingga perilaku baik dihargai secara nyata. Kami melihat laporan risiko yang wajib dan dapat diaudit menjadi fondasi, agar kompas itu tidak sengaja dimagnetkan oleh agenda sempit. Baik, kita masuk ke sesi free flow dan tetap bergantian, silakan dimulai oleh pihak afirmatif. Mengapa harus menunggu krisis untuk memaksa perubahan? Padahal sinyal pengguna yang pergi besok pagi sudah cukup keras. Mengapa harus menunggu keluarga retak karena siklus dorongan marah dan iri? Padahal pagar minimum bisa mencegahnya sejak awal. Apakah bukan lebih sehat jika eksperimen solusi dibiarkan berlomba, lalu pasar menyaring yang paling menenangkan ruang digital? Apakah bukan lebih jujur bila garis dasar keselamatan disepakati, lalu kompetisi terjadi di atasnya, bukan di jurang emosi? Kalian mengandalkan larangan proses, tetapi siapa yang memastikan aturan itu tidak justru mengunci pemain kecil di luar gelanggang? Kalian mengandalkan janji reputasi, tetapi siapa yang menanggung ongkos sosial saat janji memudar setiap kuartal? Jika metrik hasil dikabarkan rutin, publik bisa memilih dengan mata terbuka dan menutup celah gimmick. Jika kewajiban pelaporan diabaikan, publik buta arah dan hanya mendengar yang paling lantang. Kami ingin alat yang mendorong relasi, bukan kembang api emosional, dan pasar memberi hadiah bagi relasi yang tahan lama. Kami ingin arsitektur yang tidak memaksa orang memilih antara keselamatan dan gratis, sebab keselamatan itu hak dasar. Ketika kebijakan terlalu rinci, kita menulis manual algoritma yang cepat basi, dan itu beban yang mematikan variasi. Ketika kebijakan hanya memuat proses yang diaudit, kita menulis pagar yang lentur, dan itu justru menyuburkan variasi yang bertanggung jawab. Kita sepakat soal transparansi hasil, jadi mari pisahkan transparansi dari resep teknis yang kaku. Kita sepakat soal inovasi, jadi mari pisahkan inovasi dari insentif yang menyulut naluri paling panas demi angka singkat. Bayangkan kompetisi menilai tingkat ketenangan komunitas sebagai bintang reputasi, maka produk toksik lekas tersingkir. Bayangkan standar proses menuntut uji risiko seperti uji rem, maka kendaraan tercepat tetap tidak menabrak penonton. Kami tidak ingin polisi konten, kami ingin pilihan konten yang diatur oleh preferensi sadar dan alat terjangkau. Kami tidak ingin tukang sensor, kami ingin insinyur yang bekerja dalam kerangka yang tidak menukar keselamatan dengan klik. Kalian takut pada beban, kami takut pada stagnasi, dan stagnasi justru lahir ketika hanya satu desain yang dilegalkan. Kalian takut pada garis bawah, kami takut pada jurang bawah, dan jurang itu menganga ketika emosi dijadikan mesin kasir. Lihatlah kota yang memberi ruang uji coba. Inovasi lahir karena izin ringan dan persaingan, bukan karena pasal demi pasal. Lihatlah jembatan yang berdiri tegak, keselamatan lahir karena standar beban dan audit, bukan hanya karena niat baik arsitek. Kepercayaan pengguna adalah modal, dan pasar menghukum cepat ketika modal itu digerogoti drama buatan. Kesehatan publik adalah modal, dan negara wajib menjaganya ketika drama buatan menjadi kebiasaan industri. Kami meminta ruang untuk eksperimen yang berani dan ramah manusia, karena solusi terbaik jarang lahir dari formulir yang kaku. Kami meminta garis yang dapat ditegakkan untuk menghentikan eksperimen yang membakar, karena manusia bukan kelinci percobaan. Kalau audit dampak dijadikan kebanggaan, kompetisi akan berlomba mencetak nilai baik, dan penonton menikmati hasilnya. Kalau audit dampak hanya sukarela, kompetisi akan berlomba mencari celah, dan penonton menanggung serpihannya. Kami menawarkan janji yang bisa diuji publik, dan pasarlah yang memutuskan pemenangnya. Kami menawarkan jaring yang bisa diperiksa publik, dan hukumlah yang menjaga agar semua bermain jujur. Satu pertanyaan terakhir, apakah kita percaya pada kecerdasan kolektif pengguna ketika alat yang tepat tersedia? Satu jawaban jelas, kita percaya pada kebebasan, tetapi kebebasan membutuhkan pagar agar tidak berubah menjadi arus liar yang menenggelamkan yang lemah. Cukup panas namun tetap fokus, saya minta kedua pihak menahan diri dan bersiap pada pernyataan akhir. Pihak afirmatif dipersilakan menyampaikan final statement. Fakta utama kami adalah bahwa inovasi mitigasi tumbuh paling subur ketika kompetisi mendorong metrik kepuasan, transparansi hasil, dan alat kontrol personal yang mudah dipakai.
Data perilaku menunjukkan bahwa komunitas yang dilayani dengan baik memberi retensi yang stabil, dan itu menjadi hukuman pasar bagi strategi emosi ekstrim. Kami telah menerima gagasan pelaporan ringkas berbasis hasil, dan menolak resep teknis yang mengunci kreator, serta startup lokal. Ringkasnya, hukum umum dan akuntabilitas hasil berjalan di hulu, sementara detail mekanik dibiarkan berlomba di hilir inovasi. Untuk Dewan Juri dan penonton, kami meminta standar yang mengukur kualitas relasi dan pengurangan risiko, lalu biarkan persaingan mengangkat pemain yang paling menghormati manusia. Kami tidak memuja pasar buta, kami memanfaatkan pasar yang diterangi oleh transparansi, sehingga pilihan penonton menjadi suara moral yang efektif. Kami ingin ruang digital yang hangat, dan kehangatan itu muncul saat platform bersaing menjadi tetangga yang paling dapat dipercaya. Terima kasih. Kini pihak negatif menyampaikan final statement. Fakta utama kami adalah bahwa arsitektur atensi cenderung meningkatkan konten emosional ekstrim tanpa pagar proses, sehingga biaya eksternal jatuh ke keluarga dan komunitas. Pelaporan risiko yang diaudit, akses data peneliti, dan mitigasi proporsional adalah standar proses yang mendorong kompetisi bertanggung jawab. Kami tidak menulis resep algoritma, kami menulis kewajiban hasil minimum yang mencegah lomba menuju jurang. Untuk Dewan Juri dan penonton, kami meminta keberanian menetapkan garis dasar agar inovasi tidak lagi menukar kesehatan mental dengan grafik yang tampak indah. Kami menghormati energi anak muda, namun energi itu akan lebih bermanfaat dalam kerangka yang memastikan tidak seorang pun tertinggal. Kami ingin ruang digital yang aman, dan keamanan itu lahir saat semua pemain tunduk pada lampu jalan yang sama. Saatnya penilaian akhir dari Dewan Juri, kami mulai dari yang pertama. Kedua tim tampil tajam dan kreatif, dan saya mengapresiasi disiplin bahasa yang tetap ramah bagi telinga pemula. Saya memberikan suara kepada tim muda karena mereka berhasil merangkai transparansi hasil, kompetisi fitur, dan alat kontrol personal ke dalam satu rancangan yang hidup. Alasan saya sederhana, argumen mereka menunjukkan jalur adaptif yang cepat terhadap dinamika teknologi tanpa menutup pintu bagi penantang kecil. Saya tetap menuntut bukti metrik kualitas yang konsisten, namun semangat akuntabilitas berbasis pilihan publik saya nilai kuat. Kedua tim cerdas dalam metafora dan hemat dalam retorika, dan itu memudahkan penonton mengikuti labirin isu. Saya memberikan suara kepada tim senior, karena mereka menempatkan biaya eksternal dan arsitektur insentif di panggung utama, dengan resep proses yang proporsional. Saya melihat pagar minimum yang dapat diaudit tidak memadamkan kreativitas, justru menyalakan persaingan yang jujur. Saya harap implementasi yang diusulkan memberi ruang eksperimen bagi pemain baru melalui skema yang ringan dan jelas. Keduanya menyentuh hati dan pikiran, dan saya berterima kasih atas empati yang tidak kehilangan akal sehat. Saya memberikan suara kepada tim senior, karena penekanan pada perlindungan anak, literasi, dan kewajiban proses menghadirkan rasa aman yang nyata. Saya percaya inovasi akan tetap hidup ketika garis dasar manusiawi dijaga, dan saya menghargai kesiapan mereka untuk audit yang terbuka. Saya mengundang tim muda untuk terus mendorong transparansi hasil, karena itu akan mempercepat konvergensi praktik baik. Dengan 2 suara untuk tim senior dan 1 suara untuk tim muda, pemenang malam ini adalah tim senior. Selamat untuk tim senior atas kemenangan yang diraih dengan argumen yang kuat dan teguh. Terima kasih kepada lawan yang energik, kemenangan ini menjadi pengingat bahwa keberanian menetapkan garis bawah adalah kawan inovasi, bukan musuhnya. Terima kasih kepada penonton, kami menang karena kalian menuntut ruang digital yang aman sekaligus hidup, dan kami akan terus memperjuangkannya. Selamat kepada pemenang, kami menerima hasil ini sebagai tantangan untuk membuat transparansi hasil menjadi standar emas industri. Terima kasih kepada juri dan penonton. Kami akan kembali dengan eksperimen yang lebih manusiawi, dan kami akan memastikan alat kontrol terasa sederhana bagi semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua tim atas perdebatan yang berkelas dan kepada para juri atas penilaian yang jernih. Terima kasih juga kepada kalian yang mendengarkan sampai akhir. Dukungan kalian membuat kami terus tumbuh. Jika kalian menikmati debat ini, tekan tombol suka, berlangganan kanal, dan tinggalkan komentar tentang poin yang paling membuka mata kalian.
Dukungan kalian melalui kode QR di kanan bawah layar atau tautan di deskripsi akan membantu kami menghadirkan episode yang lebih tajam. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sama sekali berbeda, jadi silahkan jelajahi setelah episode ini. Sampai jumpa di arena argumen berikutnya, tetap kritis dan tetap hangat. Dan kami tunggu kalian pada episode selanjutnya.